Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,68% ke angka 7.515. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti yang mau analisa satu emiten secara teknikal sebenarnya saat ini masih bergerak tren. Hari ini memang terkoreksi dan ternyata pengendalinya mulai take profit. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Teman-teman bisa nonton di video berikutnya. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau BlackRock sudah mulai melepas. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul balik arah BlackRock di saham-saham emas yaitu Antam, MDKA, BRMS, dan UNTR di awal Agustus ini. Jadi kita baca sekilas saja bahwa BlackRock di awal Agustus serentak berbalik arah menjual saham Antam, MDKA, BRMS, dan UNTR. Jadi langkah terakhir BlackRock menyusul prospek harga emas yang berpeluang melanjutkan rally hingga akhir tahun ini. Tapi walaupun ada potensi untuk melanjutkan rally, malah terpantau dari data Bloomberg Terminal, BlackRock berbalik melepas sebagian kepemilikannya di Antam. Jadi melepas sekitar 1,30 juta lembar saham Antam sepanjang awal Agustus. Selain Antam bisa kita lihat MDKA juga BlackRock melepas. Selain MDKA, BRMS juga BlackRock melepas 5 juta lebih. Dan UNTR juga BlackRock melepas, tapi walaupun distribusinya tidak besar. Dan sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan Antam sebenarnya masih oke. Bisa kita lihat hari ini sempat naik mengetes 3000 walaupun masih gagal break dan ditutup naik 1% lebih ke 2.940. Candle hari ini memang tidak oke, tapi secara tren atau secara teknikal Antam saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 di harga 2.900. Sebelumnya Antam memang sempat turun menyentuh 2.800 yang merupakan support berikutnya, tapi cara candle garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau hari ini masih masuk, walaupun sempat tanggal 31 asing keluar dengan jumlah besar. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini asing masih masuk akumulasi. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi. Tapi karena cara candle Antam masih belum oke, karena masih ada shadow ke atas yang lumayan panjang, menurut saya tetap harus hati-hati. Apabila minggu ini Antam mencoba kembali break 3000 ternyata masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih akan sideways. Masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 atau malah turun menembus garis EMA 50 dan kembali turun menuju support di 2800. Jadi cara pergerakan apabila teman-teman saat ini sudah punya saham Antam, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila Antam ternyata gagal bertahan di harga 3000. Karena cara pergerakan Antam akan mulai sideways apabila memang gagal break harga 3000 ini. Sekarang kita coba lihat UNTR. UNTR bisa kita perhatikan di sini, cara teknikal lebih oke daripada Antam karena UNTR saat ini masih uptrend walaupun satu minggu terakhir ini mulai sideways, tapi bisa kita lihat masih kuat berada di atas support 24.000. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat ada di 24.500 karena kemarin mencoba ditembus ternyata hari ini masih gagal. Tapi resisten kuat menurut saya ada di sekitar harga 24.800 sampai 25.000. Dan untuk UNTR memang dari akhir Juli sudah masuk watchlist kami teman-teman member karena cara teknikal menurut saya saat ini masih oke. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah punya saham UNTR menurut saya masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan untuk UNTR pada penurunan hari ini, bisa kita lihat walaupun turun terpantau ini masih ada akumulasi di broker summary-nya, asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun BlackRock terpantau keluar, tapi bisa kita lihat tadi BlackRock hanya keluar sedikit. Dan cara pergerakan asing pun bisa kita perhatikan asing masih terus masuk akumulasi dalam 1 bulan terakhir ini. Sehingga saya lihat UNTR masih on track untuk menuju zona resisten di 24.800 sampai 25.000. Jadi teman-teman bisa jadikan zona ini untuk target swing atau target take profit atau hold saja terus selama UNTR tidak turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini sekitar 23.350. Dan sekarang kita coba lihat MDKA. MDK bisa kita lihat secara teknikal sebelumnya juga uptrend, tapi mencoba break 2650 ternyata gagal. Hari ini kembali melemah turun 1% lebih ke 2330. Dan cara pergerakan saat ini MDK mulai sideways. Dan jika kita perhatikan support kuat sebenarnya ada di sekitar 2280 sampai 2300. Jadi selama masih kuat di atas zona support ini, untuk tren jangka menengah MDK menurut saya masih oke. Masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend.
Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk MDKA, bisa kita lihat 1 minggu ini asing sudah mulai keluar. Dan penurunan 1% lebih hari ini juga terpantau ada distribusi. Sehingga untuk MDKA, saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk mengetes zona support ini, tapi harus hati-hati apabila tembus cara pergerakan MDKA ada potensi untuk mulai melemah atau mulai patah trend atau uptrendnya, dan target penurunan berikutnya di sekitar 2200 sampai garis EMA 50 di harga 2170. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham MDK, mungkin masih bisa coba dipantau, tapi coba tunggu di zona support ini. Apabila MDK masih bisa bertahan, masih bisa coba entry untuk swing, dan target terdekat di 2400 sampai 2500. Dan sekarang kita coba lihat BRMS. BRMS jika kita lihat cara pergerakan juga saat ini mulai melemah, kembali gagal break 480, minggu ini kembali menyentuh garis EMA 50 di 420. Jika kita perhatikan support di garis EMA 50 dari sebelumnya memang berupa support kuat karena BRMS setiap kali mengetes support ini masih bisa bertahan dari bawah. Tapi penurunan hari ini candlenya lumayan solid, jadi ini harus hati-hati apabila tembus secara pergerakan BRMS untuk terancam menengah sudah tidak oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BRMS, jika kita lihat asing juga terpantau dalam 2 minggu ini sudah mulai keluar, di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Sehingga di BRMS apabila teman-teman saat ini masih hold, saya harus perhatikan apabila tembus 420 cara pergerakan BRMS akan mulai melanjutkan pelemahan dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten, dan BRMS berpotensi lanjut turun ke support di harga 400 yang memang juga berupa support kuat. Jadi lebih oke saya pertimbangkan untuk take profit apabila BRMS gagal bertahan di 420. Setelah itu baru tunggu kembali di 400 untuk entry apabila BRMS masih bisa bertahan di 400 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.